Dan hari ini saya mau kasih judul khotbah saya, jangan menyerah. Jangan menyerah walaupun kita melihat nanti ke depan-depan seperti apa. Percayalah, iman kita itu di atas realita yang kita lihat. Iman kita itu di atas kenyataan yang mungkin situasi dan kondisi kita berbicara beda. Tetapi iman kita itu jauh lebih besar. Amin. Ya. Nah, saya mau cerita ini dulu, sebuah kisah. Ada seorang yang namanya Job Sutemek. Ya, ini adalah mungkin Bapak Ibu Saudara nggak kenal, ya, karena memang nggak terlalu terkenal. Ya, tapi ketika saya baca ini juga, saya googling gitu di Google, siapa orang ini? Ya, orang ini adalah atlet sepeda. Ya, atlet sepeda, dia berasal dari Belanda dan memegang rekor kejuaraan sepeda yang paling bergengsi. Ya, bukan cuman bergengsi aja, tetapi yang terberat. Siapa yang suka sepedaan di sini? Ada? Nggak ada? Oh, ada gitarisnya. Apa yang paling bergengsi? Olahraga sepeda yang paling bergengsi apa di dunia? Nah, bingung. Ya nggak apa-apa. Ya, Tour de France, ya kan? Itu adalah yang paling berat dan paling bergengsi. Ya, sejak pertama kali Sutemek ini ikut lomba ini di Tour de France ini, dia ikut pada tahun 1970. Ya. Dan dia itu selalu berhasil menyelesaikan ataupun sampai di garis finish. Dia ikut 16 kali perlombaan. Ya, saya enggak tahu berapa tahunnya itu. Jadi pokoknya selama 1970 sampai berapa kali dia ikut yang 16 kali itu. Dia itu 5 kali peringkat atau juara 2 dan 1 kali juara pertama. Ya, juara pertamanya tahun 1980. Bayangkan ini, ya, perjuangannya. Saya enggak tahu dia hobi atau memang dia obsesi untuk dia, pokoknya aku harus menang. Ya, bayangkan 1970 sampai 1980 itu 10 tahun itu bukan waktu yang mudah. Juga kekuatannya pasti jauh lebih berkurang. Ya kan? Tapi dia terus-menerus dia berjuang. Ya, dia nggak terima dia cuma juara 2. Ya, padahal juara 2 sudah 5 kali itu. Ya, saya nggak tahu itu kakinya sebesar berapa, sepedaan terus itu. Ya kan? Dia pasti latihan terus. Ya, meski dia cuma hanya sekali juara. Kenapa saya mau angkat cerita ini? Saya mau ngomong, ya seperti tadi tema khotbah saya, jangan menyerah. Walaupun dia cuma 1 kali menang juara 1, sikap yang saya lihat dia tantang menyerah. Dia ikut terus. Bayangkan 16 kali loh, menangnya cuma 6 kali, 5 juara 2, sekali aja juara 1. Ya. Berapa banyak setiap kita, ya saya enggak ngomong masalah sepedaan ya, tapi setiap kita banyak yang terpukau ketika kita melihat orang yang berhasil, ketika kita melihat orang yang sukses, entah itu teman kita, saudara kita, atau mungkin kita baca siapa kok bisa ya sukses. Saya percaya kita pasti pengen jadi orang yang seperti itu. Betul enggak? Ya, saya mau tanya dulu, yang kapan hari ikut seminarnya Enlarge siapa? Mungkin enggak ngerti Enlarge ini apa gitu ya kan. Yang ikut seminarnya waktu itu ada Pastor Caleb, Pak Paulus Bambang, Pak Lokeng Hong gitu. Ya, saya mau tanya sedikit aja. Pengen enggak jadi kayak Pak Lokeng Hong? Katanya Warren Buffett-nya Indonesia. Pengen enggak? Enggak ada yang pengen di sini atau enggak ngerti yang saya omongkan ini. Saya percaya pasti pengen aku. Dan kebanyakan pengennya apa? Aku pengen soge kayak dia. Wah enak ya, tidur tok, baca-baca, uang itu loh datang terus, bukan MMT. Betul enggak? Ada yang enggak pengen di sini atau enggak ngerti maksud saya? Ya kan kita pasti, aku mau lu kayak gitu. Aku mau kita terpukau dengan orang-orang yang seperti itu. Ya, bahkan mungkin yang mungkin Pak Jimmy tadi ketika saya cerita sepeda ini, aku ya pengen lu jadi juara kayak gitu. Ya kan? Orang-orang yang seperti ini mereka berjuangnya nggak pernah atau tak kenal menyerah. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini kadang luput dari perhatian kita. Kita cuma lihat aku mau suksesnya. Tapi kalau menghadapi kenyataannya menyerah, wis gak sanggup, aku gak sanggup.
Maunya enaknya aja, yang enggak enaknya enggak mau. Setuju dengan saya? Termasuk saya yang ngomong. Ya kan, supaya Bapak Ibu enggak terhakimi gitu kan, enggak terintimidasi. Kita maunya kesuksesan orang, kita mau keberhasilan seseorang entah itu dalam segala hal. Tapi kita enggak lihat perjuangannya. Ya, bayangkan ya, yang tadi saya kasih contoh Pak Lokeng Hong itu tadi. Dia dari seorang yang enggak ya sekolahnya seperti itu sebelumnya. Ya, saya bukan enggak mengagung-agungkan dia, tapi saya mau ngomong, kita enggak pernah tahu perjuangannya dia, enggak pernah menyerah. Ya. Dan banyak orang kagum, banyak orang mengingini keberhasilan yang diraih oleh seseorang, tapi ia enggak melihat proses yang ia jalani. Dan percayalah saya, di hampir setiap cerita kesuksesan, ya, selalu ada yang namanya ketekunan, selalu ada yang namanya kegigihan, selalu ada yang namanya sikap pantang menyerah. Dan itu semua itu kombinasi yang harus kita miliki kalau kita mau menjadi orang yang berhasil. Amin. Ya, hari ini kalau saya mau ngomong jangan menyerah tema saya mau ajak kita buka dulu Markus pasal yang kelima, ayatnya yang ke-25 sampai yang ke-34. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah berapa? 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai macam tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin apa? Memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan kau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar, katanya tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan melihat dua sikap daripada perempuan pendarahan ini. Bagaimana dia menjadi orang yang pantang menyerah. Ya, Bapak Ibu, coba bayangkan ketika saya renungkan perempuan pendarahan ini yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya, nggak mudah loh. Saya jelas-jelas bukan perempuan. Ya. Coba yang di sini yang perempuan, ya. Ngomongnya apa ya? Yang biasanya mengalami period setiap bulannya, kesakitan enggak? Enggak usah dijawab dalam hati. Saya tahu pasti sakit banget. Saya enggak pernah merasakan, tapi istri saya selalu merasakan gitu. Ya, aduh sakit. Kadang minta dipijit apa, iya. Ya. Itu setiap bulan cuman berapa hari. Ya kan, dari setiap bulan maksudnya cuman berapa hari aja. Sudah aduh sakit. Coba bayangkan perempuan yang pendarahan ini 12 tahun. Saya enggak bisa bayangkan karena saya bukan perempuan. Ya kan? Tapi kalau saya lihat istri saya bukan mengeluh sih, bukan ngomel sih, tapi saya tahu juga memang beneran sakit gitu, memang nggak enak semua pokoknya lah. Ya, itu cuma beberapa hari dan ini setiap hari 12 tahun. Ya, dia mengalami kesakitan sedemikian rupa. Ya, sampai akhirnya dia pergi ke tabib, pergi ke dokter, segala macam dokter, mulai dokter apa, semua dokter harus didatangi semua mungkin ya. Nggak kunjung sembuh kan, firman Tuhan ngomong gitu kan. Malah sebaliknya, uangnya habis nggak sembuh-sembuh.
Coba Bapak Ibu bayangkan kalau itu Anda diperhadapkan situasi yang gak enak seperti ini. Saya enggak ngomong kita mengalami pendarahannya, tapi kita mengalami sesuatu yang gak enak, menyakitkan hidup kita. Selama 12 tahun setiap hari seolah-olah Tuhan itu diam kepada setiap kita. Ya. Dan Bapak Ibu perlu tahu juga ya, pendarahan di zaman itu ya, bagi adat istiadat orang Yahudi itu ada sesuatu yang najis. Mereka itu dikucilkan, biasanya kayak gitu. Ya kan? Bahkan kalau misalnya dia nyentuh barang gitu aja, barang ini jadi najis. Ya. Artinya perempuan ini bukan cuma mengalami kesakitan, tetapi secara sosial, secara kejiwaan, dia juga dijauhkan. Memang gak diceritakan perempuan ini dia sudah menikah atau enggak. Tapi coba bayangkan ketika dia masak sesuatu ya untuk dia makan, barangnya itu jadi najis. Orang juga ya saya enggak tahu. Ya kan? Saya enggak tahu orang tahu enggak itu, tapi pokoknya enggak berani deket-deket dengan perempuan ini. Perempuan ini benar-benar dikucilkan. Dia mengalami, pokoknya situasinya enggak enak. Pernah mengalami seperti itu? Saya enggak ngomong pernah mengalami pendarahannya, bukan. Pernah mengalami situasi yang paling enggak enak di dalam kehidupan setiap kita. Dan seolah-olah Tuhan itu diam. Ya. Dan firman Tuhan tadi ngomong, ketika perempuan ini dengar berita-berita tentang Yesus. Ya, cuman dengar loh. Buat saya dia ini belum kenal Tuhan Yesus. Dia cuman dengar, oh itu loh. Ada seorang yang namanya Yesus. Dia bisa loh menyembuhkan orang tuli. Tuli jadi mendengar. Dia bisa loh menyembuhkan orang buta. Dia cuman dengar aja. Dia cuman dapat info. Kalau Yesus itu bisa menyembuhkan. Ya. Nah, yang pertama yang mau saya katakan ya gini. Tadi kan saya sempat ngomong gini kan, perempuan ini dia juga dia dikucilkan karena dia sakit pendarahan itu. Yang pertama, poin saya yang pertama kayak gini, berani percaya walau terlihat mustahil dan tantangannya begitu besar. Berani percaya walaupun kelihatannya mustahil dan tantangannya itu besar. Untuk perempuan ini dia berani keluar dari sarangnya, dari tempat persembunyiannya. Ya. Firman Tuhan juga ngomong kayak gini loh, itu dia berdesak-desakan loh itu. Itu banyak orang yang menggeromboli Tuhan Yesus, dia berani keluar dari tempat persembunyiannya demi untuk dia mengalami kesembuhan. Ya. Saya enggak tahu apakah kita punya hal yang sama, kita berani percaya, kita enggak menyerah. Enggak mudah ini 12 tahun dia keluar dari tempat persembunyiannya. Mungkin ketika dia jalan orang-orang pasti tahu, minggir semua atau gimana saya enggak tahu. Tapi saya asumsikan di cerita ini orang-orang enggak minggir semua, enggak peduli, dia juga terobos. Bisa jadi ketika dia senggol seseorang aja, bisa jadi dia dirajam batu loh. Tadi saya ngomong pendarahan itu ada sesuatu yang najis. Dan biasanya memang disingkirkan. Dikasih tempat khusus. Ya. Tetapi dia cuma dengar berita, Yesus sanggup loh menyembuhkan. Dia berani keluar dari tempat persembunyiannya. Dia terobos itu semuanya. Sikap yang pertama dari perempuan ini yang dia tidak menyerah. Dia berani mempercayai Tuhan. Tahun-tahun ke depan, ya, kita enggak tahu situasinya. Memang banyak yang ngomong enggak mudah, saya percaya. Enggak ada sesuatu yang ke depan jauh lebih mudah. Tapi percaya walaupun itu kelihatannya mustahil sekalipun buat Bapak Ibu Saudara. Jangan menyerah, beranilah percaya. Bahwa Yesus yang kita sembah, dia berjalan di atas kemustahilan. Walaupun kita kelihatannya mustahil, aduh usahaku. Ya, saya beberapa kali 1 bulan 2 bulan terakhir ini ya dengar banyak cerita kalau ngomong tentang ke depan, ngomong tentang perekonomian. Mereka selalu ngomong, aduh nanti kita kalah saingan. Apalagi sejak Presiden Amerikanya ganti. Ya saya enggak ceritainnya tambah panjang lebar nanti waktu saya. Tapi poinnya enggak tambah lebih mudah persaingan di Indonesia. Malah lebih enggak mudah. Ya. Tetapi percayalah, ketika engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, tantangan sebesar apapun
Tuhan sanggup kok mendatangkan mujizat di dalam kehidupan Anda. Amin. Tuhan sanggup ketika Dia menyertai kita. Enggak ada segala sesuatu yang mustahil. Kenapa ayat 28 tadi saya baca agak saya highlight. Coba lihat. Sebab katanya asal ku jamah saja jubahnya. Perempuan ini loh sampai enggak minta didoakan, enggak minta dijamah sama Tuhan Yesus. Ya, saya nggak ngomong lagi iman besar, iman kecil. Dia cuma ngomong asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Pernahkah perempuan ini mengenal Tuhan Yesus? Nggak pernah. Tapi dia berani percaya. Ya. Buat saya kalau kita sudah jadi anak Tuhan entah 1 tahun, 2 tahun atau puluhan tahun. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, bahasa Jermannya kebacut. Ya kan? Kenapa kita harus berani percaya? Buat saya simpel, kita bisa percaya Tuhan karena kita mengenal Dia. Amin. Perempuan ini cuma denger aja. Ya. Kita yang setiap kali, setiap minggu berjege, beribadah. Ya. Ketika lihat situasi dan kondisi kenyataan dalam realita kehidupan kita. Kalau kita tidak punya iman seperti perempuan ini, asal ku jamah saja jubahnya. Harusnya buat saya, ketika kita semakin mengenal Dia, kita harus semakin percaya kepada Dia. Amin. Di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak menentu. Yang kedua, sikap dari pantang menyerah yang bisa kita pelajari. Berani jujur dengan keadaanmu. Markus 5 ayat 33. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan apa? Tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Yang saya highlight adalah tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Saya tadi kan sempat ngomongkan, perempuan ini gak mudah ketika dia harus keluar dari tempat persembunyiannya. Ya. Karena dia gak menyerah. Pasti masih ada harapan buat aku. Untuk aku bisa sembuh. Dan aku dengar berita tentang Yesus itu. Ya. Asal ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Ya. Singkat cerita, dia sampai pada Yesus, dia jamah jubahnya. Kemudian Tuhan Yesus merasakan itu kan. Karena ada firman Tuhan ngomong ada sesuatu tenaga yang keluar dari dalam dirinya. Tuhan Yesus tanya, siapa yang jamah aku? Murid-muridnya juga jawab, segini banyak orangnya masa tahu aku. Ya kan gampangannya kan kayak gitu. Betul gak? Ya gak tahu Tuhan. Saya tanya buat Bapak Ibu. Tuhan Yesus tahu gak kira-kira yang menjamah perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun? Tahu nggak? Tahu. Saya percaya pasti tahu karena Tuhan kita Dia Allah yang Maha Tahu. Pasti tahu. Ya, bagi saya kenapa Tuhan Yesus tanya? Ya, itu untuk mengkonfirmasi. Makanya ayat 34 itu ngomong terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Tadi saya ngomong apa poin yang kedua? Ngomong dengan tulus, ngomong dengan jujur keadaanmu kepada Tuhan. Ya. Kenapa saya ngomong seperti ini? Terkadang kita ini ketika mengalami sesuatu sama Tuhan, kadang kita ini tidak berani ngomong dengan Tuhan. Ya, dengan berbagai macam alasan. Ya. Tapi hari ini saya mau mengingatkan termasuk buat saya secara pribadi. Situasi apapun yang terjadi dalam kehidupan setiap kita, belajarlah berkata jujur dengan Tuhan. Kalaupun Anda tidak ngomong dengan Tuhan, Tuhan tetap tahu. Tuhan itu mau ketika kita ngomong itu apa sih? Supaya kita ini nggak mengandalkan kita. Supaya kita ini berserah kepada Dia. Bukan terserah, ya kan? Lagunya kan aku terserah. Benar? Aku terserah. Enggak kan? Aku berserah pada Yesus.
Supaya ketika kita ngomong, kita izinkan Tuhan itu yang memegang kendali di dalam kehidupan setiap kita. Amin. Ketika kita berserah, kita sudah angkat tangan, kita bersujud, kita nggak sanggup melakukannya. Kita izinkan Tuhan intervensi hidup kita. Tinggal kau ngomong dengan jujur, ini loh Tuhan keadaanku. Aku lagi ngalami ini, ngalami ini, ngalami ini. Ya. Dan ketika kita ngomong itu sebetulnya kita ini sedang membangun relasi. Kita membangun hubungan dengan Tuhan kita. Itu yang Tuhan mau. Ketika dia tanya kepada perempuan itu. Puji Tuhan, perempuan ini ngomong. Ya kan, ngomong sama Tuhan, aku Tuhan. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya. Bapak Ibu, Tuhan yang kita sembah, Dia itu adalah Allah yang kekal. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Dia ada di masa lalu kita. Dia ada di masa sekarang kita. Dia ada di masa depan kita. Ya. Bahkan ketika kita belum lahir sekalipun, Tuhan itu sudah ada buat kita. Amin. Dan di masa-masa sekarang ini, apapun keadaan Anda, Tuhan juga ada di sana dengan Anda. Ya. Bahkan ketika Anda tidak tahu masa depan Anda, Tuhan sudah ada di masa depan Anda. Ya. Kalau ngomong masa depan bersama dengan Tuhan, tidak ada segala sesuatu rancangan atau rencana Tuhan yang buruk dalam kehidupan setiap kita. Ya, kalaupun, ya kalau saya mau cerita banyak, tapi waktu saya nggak banyak. Contoh kayak Daniel, ya, ketika dia dijebloskan ke gua singa, dia kan dijebak kan itu kan? Karena ada undang-undang yang ngomong kalau tidak menyembah raja, ya, nyembahnya cuma hanya kepada raja dalam 30 atau 40 hari. Kalau nggak menyembah kepada raja, maka dia akan dimasukkan ke gua singa. Padahal kita tahu Daniel adalah orang yang jujur, berintegritas, cinta Tuhan. Ketika didengar undang-undang itu, firman Tuhan ngomong kayak gitu, Daniel segera loh langsung seperti biasa dilakukannya. Firman Tuhan dengan jelas ngomong kayak gitu. 3 kali sehari. Ya. Dia berdoa makan. Enggak kan? Dia berdoa. Kalau saya jadi Daniel, puji Tuhan, undang-undangnya keluar, asik aku gak doa lah, aku gak doa. Ya kan? Aduh kalau bisa jangan 30-40 hari, kalau bisa lebih lama lagi. Mungkin, tapi ini Daniel, beda. Dia tetap sehari 3 kali. Saya tanya, apakah Daniel gak tahu konsekuensinya? Kalau dia berdoa akan dijebloskan ke gua singa? Tahu. Ya kan? Tapi dia tetap melakukannya. Dan sampai akhirnya dia masuk ke gua singa. Apakah kita dengar ada ceritanya ditulis? Daniel marah sama Tuhan. Daniel bersungut-sungut sama Tuhan. Enggak ada kan? Ya. Dan akhirnya kita tahu di akhir cerita. Ya, raja mengeluarkan surat perintah. Semua harus sujud menyembah kepada Allahnya Daniel. Kelihatannya enak kalau sudah sampai ujung di sini. Makanya tadi saya ngomong, Allah kita adalah Allah yang kekal. Dia ada di masa lalu, masa sekarang, masa depan. Mungkin engkau sekarang di sini lagi ngalami gak enak seperti Daniel tadi. Aku sudah cinta kamu loh Tuhan. Aku rajin CG, aku rajin melayani kamu. Aku kok di sini terus. Lihat singa terus. Taringnya kok tak lihat-lihat tambah suwe tambah banyak ya. Mungkin. Kok gak lolos-lolos ya, percayalah. Tuhan ada di masa depan kita dan rancangannya itu selalu baik. Amin. Cuman Anda berkatalah dengan jujur apa yang kau alami. Ngomong bangun relasi Tuhan, aku sudah enggak sanggup Tuhan. Dia tahu firman Tuhan juga ngomong kok pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Ngomong terus terang sama dia. Kalau seperti ini saya sering melakukan sejak dari muda. Ya. Kalau ngomong Allah tidak dibatasi ruang dan waktu, kita enggak perlu berdoa hanya ketika kita datang ke gereja. Enggak. Di rumahmu boleh berdoa. Di kantormu boleh berdoa. Bahkan di ruang Maha Kudus yang katanya orang-orang di toilet Anda bisa berdoa.
dimanapun, di mobil, di sepeda motor ketika engkau mengemudikan, doa enggak apa-apa. Dia Allah yang maha hadir. Amin. Memang ada firman Tuhan di Matius ngomong kalau kita berdoa, suruh masuk kamar, tutup pintu, kemudian berdoa. Ya. Ini bukan ngomong masalah tempatnya buat saya, tapi lebih ngomong kayak gini loh. Ketika kita seperti itu, kita ada situasi yang tenang dan kita itu enak ngomong-ngomongnya sama Tuhan. Ya. Poinnya hubungannya, poinnya adalah relasi kita dengan Tuhan. Ketika engkau punya hubungan dengan Tuhan, makanya tadi saya ngomong kita bisa percaya karena kita mengenal Dia. Kalau kita tidak pernah bangun hubungan dengan Dia, kita tidak kenal sama Dia, maka kita nggak akan pernah percaya sama Dia. Ya. Kalau engkau percaya sama Tuhan, enak-enak. Kelihatannya walaupun engkau berjalan di dalam situasi yang tidak enak, engkau tahu Tuhan yang kau sembah bisa dipercaya dan Dia janjinya ya dan amin di depan. Tinggal kau ngomong aja dengan jujur. Ya. Makanya temanya di akhir tahun ini, trust in Him. Percaya kepada Dia. Amin. Beranilah percaya. Apapun situasi dan kondisi kita. Mungkin saat ini saya tidak doakan Bapak Ibu Saudara kondisinya nggak enak. Mungkin sekarang Anda masih dalam situasi yang baik-baik saja. Termasuk ke depan. Ya. Kalau misalnya engkau mengalami sesuatu yang tidak baik-baik saja. Anggap saja firman Tuhan hari ini itu merupakan sebuah apa ya. Kalau Bapak Ibu mau pergi keluar kota, naik kendaraan, pastikan bensinnya itu ada. Bahan bakarnya ada, solarnya ada. Betul nggak? Nggak mungkin kan sudah ditulisan hampir gini, aku mau ke Jakarta berangkat. Ada yang kayak gitu? Imannya luar biasa, saya harus belajar. Pasti diisi dulu, betul kan? Betul? Ini kelihatannya dari tadi kedinginan semua, diam semua. Ya kan? Pasti diisi. Nanti kalau di tengah jalan kira-kira sudah tinggal separuh atau seperempat, diisi lagi. Anggap saja firman Tuhan hari ini adalah seperti bahan bakar. Ya, supaya kita sanggup menghadapi tahun-tahun ke depan. Karena Dia Allah yang baik buat setiap kita. Dan rancangannya tidak sesuatu yang buruk di dalam kehidupan setiap kita. Percaya saja kepada Dia. Ngomong dengan jujur keadaan kita. Amin. Yang terakhir, jangan pernah menyerah. Karena Tuhan tidak pernah menyertai Anda. Amin. Jangan pernah menyerah. Karena Dia Tuhan tidak pernah menyerah atau tidak pernah berhenti menyertai Anda. Di dalam setiap situasi dan kondisi musim kehidupan Anda, Dia selalu ada bersama dengan Anda. Bahkan ketika kita ada di lembah kekelaman sekalipun, Dia ada di sana. Untuk apa? Memberikan kekuatan supaya Anda mengalami mujizat demi mujizat dan nama Tuhan yang dipermuliakan sampai akhirnya. Amin.